Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Senin 28 Februari 2022. Bacaan-bacaan suci besok, bacaan pertama diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Injil diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dikisahkan menerangkan syarat-syarat untuk memperoleh hidup kekal kepada orang yang berlari-lari mendapatkan Dia. Orang itu sekilas tampak sebagai sosok yang sempurna. Kepada Yesus ia katakan bahwa semua syarat yang disebutkannya sudah ia lakukan dalam hidup sehari-hari. Akan tetapi orang yang merindukan kekudusan ternyata tidak otomatis sanggup menjadi pribadi yang kudus. Orang yang menyebut dirinya kudus dan sempurna bisa jadi dalam kenyataan malah jauh dari apa yang ia katakan itu. Ketika orang itu berkata bahwa dirinya telah berbuat baik dan menjauhi segala yang jahat, tidak membunuh, berzina, mencuri, dan mengucapkan saksi dusta, dengan segera kita menilai bahwa ia telah layak untuk mengalami hidup kekal. Namun, ketika Yesus meminta orang itu untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang-orang miskin, kekecewaan orang itu membuat kita mengubah penilaian sebelumnya. Kita bertanya-tanya, mengapa orang yang tadinya sangat penasaran dengan kekudusan begitu gampang menyerah untuk menjadi kudus bila harus memberikan apa yang ia miliki kepada orang lain? Saudara-saudari yang terkasih, di sana letak permasalahannya. Orang itu tampaknya menyangka bahwa mencari kerajaan Allah sama dengan mencari harta kekayaan bagi dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa hidup kekal akan ia dapatkan melalui apa yang ia lakukan dan perjuangkan, terutama barangkali dengan pelaksanaan peraturan-peraturan agama. Bagi orang itu, melakukan yang baik sejauh menguntungkan bagi dirinya sendiri sama sekali bukan masalah. Masalahnya, Yesus ternyata mengatakan bahwa bagian terpenting dari pantas tidaknya seseorang menerima hidup kekal adalah sikapnya terhadap orang lain. Orang bahkan dituntut untuk sanggup merugi demi orang lain. Mendengar itu, orang yang sebelumnya penuh semangat tersebut pergi dengan sedih hati. Hal seperti itu sama sekali jauh dari pikiran dan dugaannya. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menjadi kudus dan untuk menerima hidup kekal, rupanya tidak cukup hanya dengan rasa penasaran. Tidak cukup pula kalau kita hanya merindukan, membicarakan, dan memikirkannya. Kekudusan harus diusahakan secara nyata. Sementara itu, layak tidaknya kita menerima hidup kekal sangat ditentukan oleh gerakan dan kesanggupan kita untuk semakin mampu melepas diri dari keterikatan hal-hal duniawi dan memperhatikan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, syarat mengikuti Yesus sulit bagi orang yang selalu mencari keuntungan untuk diri sendiri dan hanya mencari kekayaan duniawi. Namun bagi orang yang selalu berpengharapan bagi Allah dan terbuka memperhatikan sesama, maka orang itu layak atau memenuhi syarat untuk mengikuti Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengusahakan kekudusan supaya kita mampu memenuhi syarat mengikuti Yesus dengan setia dan taat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.